Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita berjumpa kembali di program unggulan klinik kita dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada beliau Dr. Muhammad Amrullah yang nanti akan menyampaikan pelajaran kesehatan untuk kita bersama, yakni sehat dalam perspektif Islam. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wabarakatuh. Dokter ya, karena beliau juga Ustadz dokter. Kabar baik dan sehat siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dalam perspektif Islam. Nah, biasanya kesehatan kan biasanya WHO nih. Bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa MTA TV juga pendengar radio Persada FM dan radio yang merilis acara ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali hadir dalam acara klinik kita. Ini agak beda nih untuk siang hari ini. Kita coba bicara tentang konsep sehat dalam perspektif Islam. Karena selama ini kalau klinik kita biasanya membahas tentang penyakit A, B, C, D, E, dan E. B, C, D, E, F. Itu. Coba kita sedikit memahami tentang konsep sehat dalam perspektif agama kita. Ya. Islam adalah satu ajaran yang luar biasa, yang sumul, menyeluruh, ya, sempurna, tidak terkecuali dalam hal kesehatan. Coba nanti kita lihat bagaimana konsep Islam dalam menyehatkan umatnya. Bahwasanya tentang sakit dan penyakit, ya, berdasarkan hadis Rasulullah yang insyaallah kita sebagai orang Islam tentunya sudah sangat familiar, sangat paham bahwasanya tuntunan kita, ya, agama ini berdasarkan adalah Quran dan Sunnah. Di sini saya sebutkan satu hadis dari Rasulullah, ya, yang artinya kurang lebih dua nikmat kebanyakan manusia itu tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ini sehat dan waktu luang. Jadi sehat adalah dambaan setiap manusia, bahasanya seperti itu. Menjadi basic need atau kebutuhan dasar setiap manusia. Orang kalau tidak sehat, makan pun akan tidak enak, bahasanya seperti itu. Orang kalau tidak sehat atau sakit akan susah beraktivitas, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, dalam konteks agama kita, bahwasanya menjaga kesehatan itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita pada Allah sebagai pemberi amanah sehat ini. Bahasanya seperti itu. Kalau kita ingin tetap sehat, tetapi bagai hidup kita lebih banyak membahayakan kesehatan, itu berarti salah satu bentuk kita tuh mungkin kurang mensyukuri nikmat itu. Kalau ayatnya insyaallah kita semuanya paham, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya, ya, jika engkau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu. Jika engkau kufur, maka azabku sangat pedih. Ini ayat secara umum, ya, yang akan mewarnai semua bentuk kehidupan kita. Tidak terkecuali dalam hal kesehatan ini. Jadi kalau kita anggap sehat itu sebagai nikmat, maka nikmat itu fasilitasi dan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat ini. Maka jika kita ingin tetap sehat, tentunya kita dalam hal makan dan minum pun ya harus memperhatikan seperti itu.
fal yang duril insanu ila ta'ami. Dan adalah manusia itu memperhatikan tentang makanannya. Seperti itu. Nah, kalau kita tuh mensyukuri, gagal mensyukuri nikmat sehat, maka akan memunculkan masalah kesehatan atau penyakit sebagai hukuman, apa nih? Bahasa hukuman atas konsekuensi perbuatan kita. Ini. Mungkin Mas Tommy sangat paham dengan ini ya. Kalau kita tuh gagal mensyukuri nikmat sehat, memunculkan masalah kesehatan penyakit sebagai hukuman. Ya, jadi kalau kita tuh itu tadi kalau dalam konteks ayat kan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dalam konteks kesehatan nih, kalau kita gagal mensyukuri nikmat sehat itu nanti kita jadi sakit, itu ada hukuman atas kita yang kurang mensyukuri nikmat sehat itu. Nah, kita lihat dulu tentang konsep sakit dan penyakit. Ya. Jadi sakit itu adalah satu keadaan buruk pada tubuh, pikiran dan jiwa. Karena manusia itu tidak hanya terdiri dari fisik. Manusia itu ada akalnya, ya ada ada jiwanya, ada fisiknya. Kalau bahasa sononya ya, ada body, mind, and soul. Body, mind, and soul. Body, fisik, mind, pikiran, dan soul itu jiwa. Malah dan save our soul, itu SOS itu adalah selamatkan jiwa kami. Jadi, atau sakit adalah perasaan umum saat seseorang merasa sakit atau tidak enak badan akibat suatu penyakit. Itu kondisi sakit. Nah, kalau penyakit sendiri, itu bisa difahami sebagai ketidakseimbangan tubuh, baik ketidakseimbangan fisik, ketidakseimbangan akal, ataupun ketidakseimbangan hati. Inilah yang kadang-kadang kita mungkin ya selama ini istilahnya patimpang, memahami sakit itu hanya dalam perspektif fisik saja. Sedangkan Islam sejak awal ya sudah memberitahu kita bahwasanya namanya fisik manusia terdiri dari body, mind, and soul. Jadi dari fisik, akal, dan juga hati. Nah, Ibnu Qayyim, ya ini kita perlu sedikit tahu ya tentang ulama kita luar biasa zaman dahulu. Ibnu Qayyim itu ulama multi talenta, ya seorang ulama, seorang juga pakar kesehatan itu, pakar kesehatan hati ya lebih dari itu zaman dulu itu ya. Dia juga kalau boleh sekarang dia itu juga seorang ulama, juga seorang ustadz atau tabib itu atau dokter ya masa sekarang ini. Lewat penelitian yang sangat mendalam beliau menyampaikan bahwasanya penyakit itu dibagi dua ya. Ada penyakit fisik yaitu ketidakseimbangan asupan makanan yang masuk tubuh ya. Kemudian penyakit non fisik yaitu ketidakseimbangan emosi baik berupa marah, berupa benci ya, dengki yang bisa mempengaruhi sakit fisik seperti itu. Maka kalau kita tuh kembali pada Quran bahwasanya memang ya fisik manusia ini Allah sampaikan bahwasanya kita itu diciptakan dari tanah kan ya. Maka unsur-unsur yang membuat fisik kita itu baik juga apa yang tumbuh dari tanah gitu. Yang tumbuh dari tanah baik dari apa itu dari buah-buahan, makanan, biji-bijian dan sebagainya. Dan non fisik yaitu ketidakseimbangan emosi, marah, benci, dengki yang bisa membuat sakit fisik. Karena manusia tidak hanya terdiri dari fisik, ada ruh yang Allah ciptakan, Allah tiupkan pada fisik tadi, pada jasad tadi. Sehingga kemudian kita bisa bergerak, bisa bernafas, bisa beraktivitas. Maka kalau Ibnu Qayyim menyampaikan bahwasanya penyakit ada dua, itu fisik dan non fisik, maka obat dari semuanya mengembalikan kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya coba ini mungkin kita nanti agak bertanya juga, ini kok apa hubungannya antara sakit kok dengan kembali pada Quran Sunnah, gitu kan? Padahal selama ini kita mungkin paham Quran Sunnah itu paling hanya ngurusi sholat, zakat, nih, apalagi haji, hutang piutang, wudhu dan sebagainya, nih. Tidak. Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk apa? Apa hanya petunjuk tentang ibadah? Tidak. Petunjuk semua aktivitas hidup kita ya, mulai dari lahir sampai dengan nanti meninggal. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Bahkan petunjuk sejak sebelum kita itu dilahirkan sampai kita nanti sesudah kematian. Itulah
petunjuk yang ada di Al-Quran dan Sunnah, tidak terkecuali tentang petunjuk kesehatan. Nah sekarang ini ada juga penyakit menurut ulama mutakhirin atau ulama zaman sekarang. Tadi ulama abad pertengahan Ibnul Qayyim itu. Jadi ulama mutakhirin membagi penyakit ada dua, hampir sama juga. Ya, yang pertama penyakit hati. Penyakit hati ini penyakit maknawi atau abstrak yang menyebabkan hati tidak mampu condong pada Allah, enggan, lemah, malas beribadah, berzikir, baik ataupun menyebut, sulit menerima kebenaran. Nah, kalau penyakit hati ini dibawa sampai mati, maka akan mati dalam keadaan kafir. Seperti itu. Nanti bisa dibuka di surah At-Taubah ayat 125. Kemudian mengakibatkan kebinasan yang abadi. Nah, sebenarnya penyakit hati inilah yang sebenarnya harus lebih utama untuk diperhatikan dan juga ditangani. Ya. Dan juga penyakit hati adalah satu penyakit hati yang paling berat adalah syirik, yaitu mensekutukan Allah. Ini penyakit hati yang paling berbahaya. Kemudian penyakit hati pada orang munafik, ya, pada ragu-ragu, nifak, ingkar, dusta. Nanti kalau kita belajar hadis kan nanti kan ada tuh munafikon kholisan, ya. Jadi munafik yang benar-benar murni itu ada 4 sifat itu. Kemudian ada juga penyakit hati bentuk lain yang menimpa orang Islam. Ada hasad, dengki, iri, dendam. Nah ini. Kemudian penyakit fisik, ya penyakit fisik, ya penyakit gizi, penyakit konkret yang selama ini mungkin sudah sangat kita pahami, entah yang namanya batuk pilek, panas, ya, juga mungkin pusing, ya, penyakit tipes, kolera, ya, atau penyakit jantung, diabetes dan lain-lain. Itu adalah penyakit fisik. Nah sedikit kita bicara tentang penyakit hati. Ya. Bahwa petunjuk Al-Quran tentang penyakit hati ini sudah sangat luar biasa. Ya. Kalau kita lihat mushaf kita, Al-Quran kita, ya, surat pertama surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Surat kedua, surat Al-Baqarah, ya. Di awal-awal Allah sampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwasanya ini kitab Al-Quran, ya, adalah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu, ya. Nanti terus kemudian Allah sampaikan siapa orang yang bertakwa itu, ya. Dan nanti Allah bicara tentang siapa orang-orang kafir itu. Dan yang ketiga nanti Allah bicara siapa itu orang-orang munafik itu. Nah, di 10 ayat pertama surat Al-Baqarah ini ya ternyata Allah sudah mendiko, sudah berfirman yang sesuai dengan spirit ayat 2 tadi bahwasanya Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk buat kita. Apa yang Allah sampaikan? Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Itu di ayat 10-nya. Ayat sebelumnya Allah juga menyampaikan ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim hisawatu walahum adzabun adzim. Ini bicara tentang hati dua-duanya, ya. Kalau tadi ya, ayat 2 sampai 5 Allah bicara tentang hati orang-orang yang beriman, itu pasti hati yang salim, hati yang tunduk, hati yang bersih. Itulah nanti yang akan mendapatkan surganya Allah. Karena Allah bicara di ayat 6 dan 7 bicara tentang hati orang-orang kafir. Kafir kata kafaro, menutup. Jadi menutup diri dari kebenaran. Cover bahasa Arab itu boleh jadi diserap dari bahasa Inggris, ya, cover bahasa Inggris. Itu diserap dari bahasa Arab. Kafaro itu ya, jadi menutup diri dari kebenaran. Itu juga hati, jadi hati yang menutup diri dari kebenaran. Itu nanti apa akibatnya? Hati yang menutup diri dari kebenaran nanti akibatnya di akhirat mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar, azab yang berat itu. Kemudian Allah bicara juga tentang hati yang sakit, itu fi qulubihim maradun, hati yang sakit. Nah, ini hati yang sakit itu ternyata apa? Itu tidak hanya semata-mata efeknya nanti di dunia, ya. Allah lanjutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Maka Allah tambah penyakitnya, kemudian walahum adzabun alim.
bima kanu yakdzibun. Jadi hati yang sakit, hati yang ada penyakit, itu nanti efeknya tidak hanya di dunia, tapi juga sampai nanti ke akhirat. Nah, sebenarnya inilah dalam konteks agama kita, bahwasanya Islam itu tidak hanya ngurusi bab tentang keduniaan. Justru yang perlu kita cari, yang perlu kita beri adalah nanti akhirat kita itu bagaimana. Maka perintah ayat wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu. Jadi berlomba-lombalah carilah ya, kebahagiaan akhirat, tapi duniamu jangan dilupakan. Itu. Termasuk dalam apa? Kesehatan ini. Kalau Allah bicara tentang ya nanti kebahagiaan akhirat, ya tentunya kita pun tentang bicara kesehatan, tentunya akan lebih mengutamakan kesehatan hati daripada kesehatan fisik. Seperti itu. Kenapa? Kalau hati kita tuh bersih, hati kita tuh sehat, nanti sehat fisik itu hanya semacam bonus saja. Hanya bonus. Sama kalau kita itu ya lebih mengutamakan akhirat, nanti kemaslahatan di dunia adalah bonus saja buat kita. Tidak terkecuali dalam hal bidang kesehatan ini. Nanti kita perhatikan di berikutnya ya. Kok tinggal 3 menit ternyata. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita mulai bicara tentang pangkal penyakit hati dulu. Jadi penyakit hati itu terdiri dari syahwat dan subhat, itu 2 hal ya. Dari penyakit itu, penyakit hati bercabang ya. Semua penyakit hati itu dari 2 cabang ini, yaitu penyakit syahwat, hubungannya dengan maksiat anggota badan. Contohnya apa? Berzina, membunuh, ya, berbohong, mencuri, ya. Ini obatnya adalah mengingat kematian, bahwasanya dunia ini fana, bahwasanya akhirat itu yang kekal. Ini kalau kita ingin mengobati penyakit hati yang ada dalam diri kita berupa penyakit syahwat. Kemudian ada juga penyakit hati cabang 2 adalah subhat, yaitu keraguan-raguan. Ini biasanya hubungannya dengan hati dan pikiran kita. Contohnya apa penyakit subhat itu? Yaitu meragukan kebenaran Islam, menolak hadis dan Al-Quran, meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Kemudian yang menonjol pada orang munafik, ya, ini adalah penyakit subhat, penyakit keraguan ini adalah sangat menonjol pada orang-orang munafik, dan inilah yang sulit disembuhkan. Maka sejak awal Allah sampaikan bahwasanya fi qulubi maradun. Ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Nah, sekarang bahwasanya Rasulullah itu sebagai teladan terbaik di semua segmen kehidupan kita. Ayatnya selalu kita sudah paham semua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik, ya, bagi orang yang marah berita Allah. Jadi teladan sempurna Nabi, ya, menjadi mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya ibadah. Nabi, ya, memberi tuntunan berbagai hal, mulai dari hal yang terkecil sampai dengan hal yang terbesar, termasuk tuntunan dalam bidang kesehatan atau pengobatan. Maka kalau kita lihat pola hidup Nabi, kalau kita baca sirah Nabi itu bahwasanya kalau kita menelusuri cara pengobatan Nabi berdasarkan hadis sahih, ya, bahwasanya penyakit fisik itu yang pernah kita lihat dalam hadis nih, penyakit fisik contohnya apa? Penyakit demam, diare, bisul. Penyakit psikis, ya, penyakit atau keluhan karena guna-guna. Nanti ini masih perlu pendalaman lebih lanjut ya. Kemudian pola hidup si Nabi, yaitu menjaga pola makan dan minum, tidur, olahraga, hubungan seksual. Kemudian hasilnya bahwasanya dari pola hidup si Nabi ini menghasilkan satu pribadi sehat yang luar biasa, ya. Tidak pernah sakit serius kecuali menjelang ajal. Kemudian bisa maksimal dalam kegiatan pribadi, keluarga, tugas sosial, dan tugas kenegaraan. Karena Nabi adalah seorang kepala negara atau seorang setingkat presiden, seperti itu. Kemudian berjuang menyebarkan dan membela Islam. Ini ya beberapa hal coba kita sebagai orang Islam, ya,
benar-benar memperhatikan tentang pola hidup sehat ala Nabi. Yang pertama adalah hidup ya sehat hati, kemudian sehat fisik. Ini yang perlu kita benar-benar kita pelajari, kita perdalam. Bagaimana tahu supaya hati kita tuh sehat? Bagaimana tahu supaya fisik kita tuh sehat? Ini untuk term yang pertama yang bisa saya sampaikan, Mas Tommy. Mudah-mudahan nanti sedikit bisa membuka wawasan kita. Terima kasih. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di sesi berikutnya setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita pada kesempatan siang hari ini. Masih terkait dengan sehat dalam perspektif Islam. Kita lanjutkan kembali, silakan Dok. Kalau tadi kita sudah bicara tentang sedikit penyakit ya yang banyak menjangkiti kita ya. Dua hal yang perlu kita perhatikan adalah penyakit fisik dan penyakit hati ya. Kalau penyakit hati memang nanti harusnya itu diobati ya lewat para ustadz, para ulama ya. Atau dokter yang merangkap jadi ustadz itu yang paham dengan kesehatan. Nah, kita di sini sekarang akan bicara tentang penyakit fisik yang memang banyak ya, banyak menjangkiti kita. Nah, ada satu buku yang bagus, ya mungkin kita nanti bisa menjadi sedikit belajar dari sini ya. Ini buku ini sebenarnya sudah buku lama, udah 30-an tahun lebih. Jadi judul aslinya itu 8 Secrets of Health itu. Jadi 8 rahasia kesehatan, 8 rahasia menuju sehat. Tapi disadur dalam bahasa Indonesia menjadi 8 obat alami. Bacaan seperti itu. Kita bisa bayangkan kalau 30 tahun yang lalu ya, buku ini disusun ya. Tapi itu buku itu disusun oleh penyusunnya berdasarkan pengalaman dia sebagai seorang dokter dari sejak tahun 50-an atau tahun 60-an. 50-an akhir ya. 50-an akhir. Berarti berapa itu? Jadi disusun oleh seorang dokter ya. Setelah dia tuh berpraktek selama 30 tahun. Maka dia bisa menyimpulkan seperti ini. Ini pun juga dia dapatkan dari apa? Membaca dari referensi yang lain. Ada 8 obat alami yang tentunya sebenarnya bisa kita menjadikan renungan atau referensi ya. Ini ada sedikit. Ini saya baca saya ambil dari namanya Ellen G. White. Ini dia tuh bukan seorang dokter ya, hanya dia tuh memang istilahnya praktisi kesehatan. Dia suka merenung tentang kesehatan ya. Dia menyusun buku sampai dengan dikatakan 100.000 halaman. Bayangkan 100.000 halaman saat dimana belum ada komputer itu. Dia lahir di 26 November 1827 di Amerika. Dia memang penganut agama Kristen. Tapi susunan bukunya ini sangat mendasar sekali ya, bisa kita ambil manfaatnya sebagai orang Islam. Sama halnya ini, kenapa saya ambil ini? Kalau kita belajar dari sirah Nabi, bahwasanya Nabi pun pernah mengambil teknologi dari non-Islam ya. Kalau kita pernah belajar tentang sirah Nabi, perang Ahzab itu kan Nabi mengambil teknologi dari Persia yang diambil oleh dari sahabat Salman Al-Faris. Itu teknologi Persia ya, tapi diambil oleh Nabi. Sama juga dalam bidang kesehatan ini ya, ini dirumuskan oleh orang-orang non-Islam, tapi bisa kita ambil manfaatnya. Dia menyampaikan ada 8 obat alami atau 8 langkah menuju sehat seperti itu. Yang pertama udara segar, yang kedua itu sinar matahari ya. Yang ketiga itu berpantang, ada 4 itu puasa. Yang keempat gerak badan atau olahraga. Yang kelima istirahat.
Yang ke-6, menu makanan sesuai. Yang ke-7, pemakaian air bersih. Yang ke-8, bahasanya tuh percaya kuasa ilahi. Atau bahasa kata tawakal. Itu. Nah, dari 8 obat ini mungkin yang paling sering kita langgar ya, sehingga kita itu tidak sehat atau tubuh kita itu menghukum diri kita adalah nih, menu makanan yang sesuai. Ini, menu makanan yang sesuai. Kalau tadi di depan kita sebutkan bahwasanya kalau kita tuh tidak bisa mensyukuri nikmat, bahasa gitu ya, kemudian kita tuh makannya tidak melanggar, makanya kita tuh melanggar. Kalau bahasa ayat kan sangat simpel, sangat apa? Mudah dipahami. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, dan jangan berlebih-lebihan. Kalau dalam bahasa seorang Ellen G. White dikatakan menu makanan yang sesuai. Karena apa? Ternyata saat ini ya, kalau kita itu melihat kondisi di lingkungan kita atau mungkin pada diri kita sendiri ya, yang tidak segera sadar ya. Ini coba di slide nomor 6 itu Mas ya. Kita itu sebenarnya diambang penyakit degeneratif atau slide ke-7. Bahwasanya inilah penyakit-penyakit akibat gaya hidup kita yang salah. Atau penyakit akibat kita tuh menu makanan kita tuh tidak sesuai. Ya. Jadi kita mungkin sangat familiar, sangat sering mendengar di lingkungan kita atau mungkin pada diri kita sendiri ya, ada namanya penyakit jantung koroner, ada namanya tekanan darah tinggi, hipertensi, ada osteoartritis atau radang sendi, osteoporosis, pengeroposan tulang, ada apendisitis usus buntu, ada batu empedu ya, kegemukan, obesitas, stroke, diabetes mellitus, wasir atau ambeien, gigi berlubang, hernia atau turun berok, poliprektal itu di jenis ambeien, varises ya di kaki-kaki kita, kanker usus, divertikulosis usus, kanker payudara, dan kanker kandungan. Inilah penyakit degeneratif atau bahasa sekarang PTM, penyakit tidak menular yang mungkin sangat akrab dengan telinga kita akhir-akhir ini. Nah, penyakit-penyakit ini mungkin saat ini baru ada di lingkungan kita tahun 2023 ini. Padahal penyakit ini sudah dialami ya oleh orang-orang Amerika tahun 80-an. Berarti bahasanya apa? Kita tuh tertinggal berapa tahun itu? Tertinggal 40-an tahun atau 50 tahun ya. 50 tahun kita dulu mungkin masih sehat ya, karena pola makan kita tuh benar, atau karena kita tuh istilahnya ya adanya hanya itu. Tapi sekarang serba terbatas ya. Itu tapi malah sehat gitu. Ya. Tapi sekarang ini setelah 50 tahun ya, mereka sudah mengalami itu, mereka sudah kembali ke alam ya. Kita mengalami penyakit ini. Inilah yang tentunya menjadi apa namanya pelajaran buat kita. Nah, penyakit ada 18 penyakit ini ya. 18 penyakit ini kalau kita apa namanya telusuri ya, ini yang menelusuri juga mereka ya, dari orang-orang Amerika sejak 40 tahun yang lalu. Mereka menyimpulkan bahwasanya adanya 18 penyakit itu ya, ada namanya daftar risiko atau faktor risiko. Apa itu faktor risikonya ya? Paling tidak ada 13 faktor risiko yang ini dialami oleh kita saat ini. Jadi kalau bahasa Nabi itu ya, bahwasanya sungguh kamu akan mengikuti mereka ya, sehasta demi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ternyata benar ya. Terutama dalam hal kesehatan. Tentu dalam kesehatan pun kita mengikuti pola makan mereka ya, karena memang itu ya nikmat itu loh. Jadi daftar risiko penyakit degeneratif, slide atasnya itu Mas, tolong Mas. Jadi ini menu kolesterol tinggi ya, nih menu kolesterol tinggi atau lemak hewani ya. Ini yang kadang kita tuh mungkin saat ini kan mungkin tiada hari tanpa makan daging gitu ya. Kemudian kedua menu lemak tinggi. Menu lemak tinggi itu bisa dari hewan, bisa juga dari tumbuhan,
bisa lemak nabati, juga bisa lemak hewani. Yang ketiga, makanan rendah serat. Nah, ini juga. Maka saat ini mungkin keluhan setiap orang tua ya, bahwasanya anak-anaknya itu sulit makan sayur. Nah, ini. Sulit makan, padahal namanya sayur itu adalah investasi. Investasi untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi ya anak-anak kita mungkin sangat sulit untuk makan sayur. Dan sangat suka dengan makanan yang instan. Yang keempat, konsumsi gula halus tinggi ya nih. Konsumsi gula putih. Ini coba kita lihat diri kita. Kita sehari minum manis itu berapa kali? Atau berapa cangkir atau berapa gelas? Ini termasuk faktor risiko penyakit degeneratif yang 18 tadi. Kemudian konsumsi garam tinggi ya, coba. Garam yang ada dalam makanan kita sehari itu banyak sekali ya. Namanya garam siluman bahasanya ya. Garam yang tidak terdeteksi yang ada dalam makanan kita, ya gula ya garam gitu loh. Hampir setiap makanan yang kita konsumsi pasti ada kandungan garamnya, ada kandungan gulanya. Termasuk dalam minuman bersoda itu pun, kalau dikatakan bahwa dalam 1 kali minuman bersoda itu apa? Itu sama dengan 12 sendok gula. Berarti kan tinggi sekali itu. Kemudian konsumsi kafein tinggi, ya, kafein, ya, kopi, ya. Ini juga termasuk faktor risiko. Ya, cuma nanti mungkin bisa kita pelajari lebih mendalam ya, tentang kopi ini. Memang beberapa hal kopi ini bermanfaat sebagai fat burner atau apa namanya, pembakar lemak. Ya. Tapi di satu sisi juga menyebabkan ketagihan. Nah, kita bagaimana bisa memposisikan kopi ini secara benar. Kemudian kegemukan itu sendiri atau obesitas. Ini juga faktor risiko dari penyakit-penyakit yang 18 tadi. Kemudian ada namanya kencing manis ya, atau diabetes mellitus. Kemudian merokok ya, coba merokok. Orang terkaya Indonesia itu ternyata dari apa? Pabrik rokok juga ternyata. Kemudian alkohol insya Allah kita sebagai orang Islam yang taat sudah tidak minum alkohol. Kemudian pola hidup banyak duduk ya nih, banyak duduk malas gerak. Nah, ini jadi dengan adanya banyak kafe, ya banyak namanya resto-resto, banyak angkringan ya. Ini termasuk tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga nanti masih muda, banyak produktif, tapi sudah kena penyakit-penyakit degeneratif karena dari hidup yang terlalu banyak duduk, kurang bergerak. Kemudian juga tidak mampu mengatasi stres. Nah, ini juga tentunya nanti tentang masalah hati tadi kembali pada kondisi hati kita, kondisi pikiran kita. Yang ketiga adalah kelemahan bawaan. Ya, kelemahan bawaan. Ini, nah, 13 faktor risiko, data risiko ini ternyata sudah dipotret oleh penyusun buku ini ya sejak tahun 80-an dipotret. Sekarang sudah tahun 2023, 40 tahun kemudian kita baru mengalami, kita baru bisa menyimpulkan, kita baru bisa paham. Ternyata kita memang dalam masalah kesehatan, dalam masalah gaya hidup, kita tuh ketinggalan 40 tahun dari orang-orang Amerika. Ya, ini ya kita terima seperti itu ya. Tapi banyak kalau kita tuh kembali pada tuntunan agama kita, ya itu banyak satu firman Allah yang sangat luar biasa, sangat simpel. Ya, tapi memang perlu penjabaran yang perlu sangat mendalam ya. Qul wasrobu wala tusrifu itu ya. Itu memang perlu ya dipelajari, dipahami, diperdalam, diterangkan oleh para ahlinya, yaitu para medis, para dokter, tenaga kesehatan itu. Itu nanti sudah bisa menyelesaikan sekian banyak masalah. Kalau kita benar-benar bisa memahami dan melaksanakan atau mengamalkan apa itu qul wasrobu wala tusrifu tadi. Nah, faktor risiko ada 13 tadi ya, ada faktor risiko 1 sampai 12. Itu masalah gaya hidup kita. Atau ini soal pilihan. Sebenarnya itu bisa kita kendalikan ya. Nomor 1 sampai 12. Itu bisa kita kendalikan. Nah, ternyata oleh Al-Qur'an ya, nomor 1 sampai 12 ini mengendalikan sederhana. Hanya ada satu kata yang sangat singkat, qul wasrobu wala tusrifu. Itu saja sebenarnya.
Ya. Tapi ya kita ternyata 1-12 ini ya kita mungkin belum bisa memahami, atau kita mungkin masih kurang paham, atau mungkin ya masa bodoh ya, atau mungkin juga ya pokoknya kalau yang hidup dinikmati saja seperti itu ya. Dan yang ketiga ini kelemahan bawaan. Memang yang nomor 3 ini kelemahan bawaan itu tidak bisa dikendalikan. Karena itu memang sudah ada, mungkin sejak dari lahir kita tuh sudah punya apa? Sudah punya bakat, apa? Kita punya bakat alergi. Kita sudah punya cacat sejak dalam kandungan, ya itu memang tidak bisa dikendalikan, ya. Tapi itu pun nanti juga ada solusinya sebenarnya dalam agama kita. Maka ini ya dari ke-13 faktor risiko ini ya, masukan kalori berlebih dalam waktu lama itu membuat sel lemak tubuh atau namanya sel adiposit ya, melumpuhkan insulin yang normalnya untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi Bapak Ibu pemirsa semuanya, bahwasanya namanya penyakit degeneratif itu ada 2 hal ya. Sebenarnya yang kalau bisa dikatakan sebagai king of the disease atau rajanya penyakit ya, rajanya penyakit fisik itu ada 2. Apa itu? Diabetes dan hipertensi. Nah, ini yang banyak sekali menjangkiti sekitar kita. Itu. Kalau hipertensi itu data statistik yang pernah saya baca itu 1 dari 3 orang itu potensial mengidap hipertensi. Kalau gula, ya, gula itu ya mungkin ada sekitar 9-12%. Jadi kalau ada 100 orang itu yang punya penyakit gula itu antara 9-12 orang. Itu termasuk tinggi juga. Dan juga dari penderita penyakit gula itu hampir bisa dipastikan 1 dari 3 itu adalah punya hipertensi. Bahasanya seperti itu. Atau sebaliknya. Ya, sepertinya dari penyakit hipertensi itu punya gula. Karena memang dua-duanya saling berhubungan. Maka kenapa ada mengatakan sebagai king of the disease atau rajanya penyakit, bahasa seperti itu. Dan tidak terkecuali boleh jadi nanti di lingkungan kita, mungkin saudara kita, ayah kita, atau mungkin malah justru malah kita sendiri, ya. Kita sendiri punya penyakit gula atau penyakit hipertensi. Nah, ini yang perlu benar-benar nanti kita perhatikan. Nah, nanti terus anunya bagaimana, apa namanya, pencegahannya bagaimana ya. Maka di sini tadi ya, kalau tadi ada 8 obat alami di depan tadi ya, sudah ada 1 praktisi ya kesehatan atau 1 orang yang mencoba benar-benar untuk mengamalkan atau melaksanakan, mempraktekkan 8 obat alami ya, 8 obat alami ini. Dan ternyata memang dia berhasil ya. Dia berhasil. Jadi bagaimana ya, ada contoh kasus di sini ya, saat dari buku itu tadi, seseorang pada saat umurnya itu 39 tahun ya, slide ketiga tuh Mas, itu kejadiannya pada Desember 55, bayangkan, sekarang sudah berapa nih, sudah berapa puluh tahun ini, 55 sekarang 2023, 70 tahun. Ya. Dia Desember 55 itu di sana mungkin sudah bisa namanya cek kadar kolesterol. Di sini mungkin 1 alatnya belum ada di Indonesia. Umur 39 tahun dia itu kolesterolnya 280. Dia konsultasi dokter sudah diwanti-wanti. Kalau kolesterolmu tidak kamu turunkan, umurmu tidak akan panjang. Baca seperti itu. Maka dia dapat nasihat dari dokter. Salah satunya apa? Dengan 8 obat alami itu. Dan dia juga reguler check up. Jadi cara check up secara berkala. Dan itu ada statistiknya di situ. Dan 55 dan 58 dia cek, 60, 63, 68, 69, 84. Ya. Dan juga tentunya dengan exercise ya. Dan ternyata sampai dengan nanti di umur 67 tahun ya, dengan pola makan yang benar, pola makan yang baik, ya, pola hidup yang baik, dengan 8 obat, 8 cara sehat tadi, yang tadinya itu kolesterolnya 280, di usia senjanya 67 tahun, dia itu kolesterolnya hanya 94. Itu yang membuat dia itu bisa beraktivitas
Dan nanti walaupun dia nanti juga meninggal saat umur 69 tahun. Ya, umur 69 tahun. Dan ternyata saat meninggal itu pun ya ternyata luar biasa di situ. Bahwasanya dia tuh meninggal dengan diotopsi ya. Diotopsi itu dibedah ya ininya dari dokter yang mengotopsi itu dia mengatakan apa? Bahwasanya pembuluh darah jantung ya dari orang ini tadi yang diotopsi tadi itu sama bersihnya dengan seorang anak lelaki umurnya 10 tahun, nyaris nihil endapan kolesterol dari pria yang berusia 69 tahun yang 27 tahun sebelumnya mendapat diagnosis penyakit jantung koroner. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya. Ini kejadian dari tahun itu tadi ya. Berapa tadi ya? 84. Sekarang sudah berapa? 40 tahun. Ya. Kemudian ternyata dari sini bahwasanya pembuluh darah utama jantung begitu lembut dan lunak tanpa bukti adanya plak aterosklerotik. Ya. Kemudian dari sini para dokter ya yang mengotopsi itu bisa mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya dengan kematiannya apa yang tidak sempat dia yakin kepada kalangan kedokteran semasa dia masih hidup, bahwasanya penyakit jantung koroner itu yang menyerang orang Amerika sesungguhnya dapat dipulihkan. Ya tentunya dengan 8 obat alami itu. Nah tentunya kita sebagai orang yang beriman harusnya ya, kalau kita bisa menjiwai apa itu Qul huwallahu atau 1000 nanti insya Allah nanti kita bisa juga seperti itu. Tapi benar-benar nanti dalam pengawasan dokter, dalam bimbingan dokter. Mungkin jadi warga kita yang punya penyakit jantung, gula, hipertensi ya tentunya bisa nanti ini menjadi referensi buat kita semuanya. Terima kasih, waktunya sudah habis. Ya. Baik dok, terima kasih atas informasinya, sangat berharga sekali. Kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.